Saudara-saudariku, pernah seorang non-Katolik berkata kepada saya, "Pastor, saya sungguh menghargai orang-orang Katolik yang sering mengadakan dua lingkungan. Itu bagus, sebab sebagai umat dalam satu lingkungan, mereka menunjukkan kesatuannya dalam berdoa bersama. Cuma saya heran dan keberatan." Begitulah dia tambahkan, bahwa orang-orang Katolik setiap kali mengadakan dua lingkungan, mereka selalu berdoa rosario. Dan ini masih ditambahkan lagi dengan banyaknya doa rosario dikala mereka melayat orang meninggal. Dan di samping itu saya tahu bahwa banyak orang Katolik berdoa rosario juga secara pribadi. Namun sampai sekarang saya terus bertanya, jika orang-orang Katolik sering berdoa rosario, apakah proporsi doa kalian tidak menjadi jauh lebih banyak kepada Bunda Maria daripada doa yang langsung kepada Tuhan Yesus? Kalian sepertinya lebih banyak berbincang kepada Bunda Maria daripada berbincang dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, barangkali Anda juga pernah dihadapkan dengan pertanyaan yang sama. Bukan hanya dari kalangan non-Katolik, tetapi juga dari kalangan umat Katolik sendiri. Atau bahkan Anda sendiri yang mempertanyakannya. Baiklah, saya coba menjelaskannya. Sebenarnya kalau kita melakukan doa rosario dan menghayatinya dengan benar-benar, maka kita berdoa sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, kalau kita melakukan doa rosario dan menghayatinya dengan benar-benar, maka kita berdoa sesuai dengan kitab suci. Artinya apa? Doa rosario itu sungguh alkitabiah. Doa rosario kita mulai dengan doa "Aku percaya". Ini mengingatkan kita akan iman yang kita percayai. Lalu kita mendoakan 6 kali doa Bapa Kami. Doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa yang terdapat dalam Matius bab 6 ayat 9 sampai dengan 13 itu kita gunakan secara bulat-bulat sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kemudian kita menggunakan doa Salam Maria sebanyak 53 kali. Nah, disinilah saya rasa muncul pertanyaan tadi yang menganggap orang Katolik itu lebih banyak berdoa kepada Bunda Maria daripada langsung kepada Tuhan Yesus. Namun, coba simak dengan baik doa Salam Maria itu. Doa itu adalah doa yang sungguh berdasarkan Alkitab. Mari kita melihat satu persatu kalimat dari doa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Ini sama sekali bukan kalimat
ciptaan kita, itu ucapan malaikat Gabriel kepada Maria. Lihatlah Lukas bab 1 ayat 28. Tertulis di sana, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kemudian kita lanjutkan dengan berkata, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu." Ini juga sungguh alkitabiah. Ini adalah ucapan Elizabeth kepada Maria yang datang mengunjunginya. Tertulis dalam Lukas bab 1 ayat 41 sampai dengan 42 begini. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Kemudian kita teruskan doa salam Maria itu dengan berkata, "Santa Maria, Bunda Allah." Ini bukan kata-kata yang kita ciptakan sendiri. Roh Kudus yang berbicara melalui Elizabeth mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lihatlah Lukas bab 1 ayat 43. Kemudian doa salam Maria itu kita tutup dengan berkata, "Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati." Ini juga sangat alkitabiah. Kita mengikuti nasihat Rasul Yakobus dalam suratnya bab 5 ayat 16 yang berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Kalau kita memohon kepada Bunda Maria supaya mendoakan kita, kita mengakui diri sebagai orang berdosa dan berpaling kepada Bunda Kerahiman yang kudus seutuhnya. Kita mempercayakan diri kepadanya sekarang dalam kehidupan kita hari ini. Dan kepercayaan kita itu meluas lagi, sehingga kita sekarang ini sudah mempercayakan waktu kematian kita kepadanya. Kita berharap agar Bunda Maria sungguh hadir pada waktu kematian kita, seperti Dia hadir pada waktu kematian putranya disalib. Dan kita harap agar ucapan Tuhan Yesus dari salib kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Lihat Yohanes bab 19 ayat 26. Juga dikatakan kepada kita. Dan ucapan Yesus kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Lihat Yohanes bab 19 ayat 27,
juga diucapkan kepada kita semua. Kita yakin bahwa Bunda Maria juga menerima kita sebagai anaknya sendiri dan akan menerima kita pada waktu kematian kita. Saudara-saudariku, dalam berdoa rosario, kita merenungkan peristiwa-peristiwa gembira, sedih, mulia, dan terang. Kalau sepanjang doa rosario kita merenungkan peristiwa-peristiwa itu dengan baik, kita akan diantar masuk ke dalam misteri kehidupan Kristus sendiri. Dengan demikian peristiwa-peristiwa kehidupan Kristus juga mewarnai apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mendapat inspirasi dan kekuatan dari Kristus sendiri. Maka saudara-saudari, jangan khawatir bahwa doa rosario akan menyesatkan kita. Bahkan kalau kita mau belajar dari santo dan santa, seperti Santo Padre Pio atau Ibu Teresa dari Kalkuta, mereka berdoa rosario setiap hari. Apa risikonya banyak berdoa rosario? Anda takut lebih banyak berbincang kepada Bunda Maria daripada berbincang dengan Tuhan Yesus? Kuharap uraian tadi memperjelas posisi kita. Doa rosario itu sangat sesuai dengan kitab suci. Atau dengan kata lain, doa rosario itu sangat alkitabiah. Kalau mau dibilang risiko dari banyak berdoa rosario, ialah doa itu akan mengantar kita menjadi santo dan santa. Jadi, bersiap-siaplah untuk menanggung risiko ini. God bless you.